Adinda, hadir. Adinda, Hadir. Amro, hadir. Abang, hadir. Bambang, Galisa, Denis, hadir. Elvira, hadir. Maya, Ani, hadir. Maya, Indriani, Disper. Denny, Disper. Julia, hadir. Keisha, hadir. Maresma, Disper. Muhammad Nabil, Hadir. Muhammad Safi, Disper. Naismia, Putri, Nangga, Naihara, Nazmia, Nesya, Sarah, Saski, Samira, Tasya, Tiara, Vanessa, Yati, Kalau untuk pertemuan hari ini kita akan membahas peristiwa renasi dan perumusan naskah proklamasi. Tapi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita minggu kemarin itu membahas mengenai apa? Edisi menjelang proklamasi. Ya, betul sekali. Apa saja yang dibahas? Jepang masuk ke menyerahnya Jepang ya, peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, betul. Apalagi kekuasaan di Indonesia, betul. Terus ada lagi perbedaan kelompok muda dan tua. Itu umat dengan yang sekarang akan dibahas ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran pada saat ini peserta didik mampu diharapkan untuk menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa renasi dan proses perumusan proklamasi kemerdekaan. Untuk yang kedua, tujuannya peserta didik mampu menganalisis peran tokoh-tokoh dalam peristiwa renasi dan perumusan naskah proklamasi. Nah, untuk sekarang kita akan menonton video mengenai peristiwa renasi dan perumusan naskah proklamasi. Tapi untuk videonya itu video animasi sejarah. Halo siang semuanya. Hari ini kita akan belajar sejarah, tapi dengan cara yang seru. Kalian pernah merasa sejarah itu membosankan? Kalau iya, berarti kalian belum melihat sisi serunya. Yuk kita belajar sejarah sambil nonton, biar seru dan gak bikin ngantuk.
karena menyerang pada sekutu. Saat ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Untuk itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Aku setuju denganmu. Kita jangan sampai terpengaruh dengan janji-janji Jepang. Tidak lama lagi sekutu akan datang dan nanti kita akan terlambat. Sabarlah wahai anak muda. Tanggal proklamasi sudah disepakati Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan gegabah. Jepang masih kuat di sini. Jika salah langkah bisa jadi pertumpahan darah. Nah, ini peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Soekarno dan diculik oleh golongan muda. Di antaranya ada siapa aja golongan muda? Soekarno, terus Saleh, dibawa ke gimana Rengas Dengklok itu? Karno dan Bung Hatta yang kami hormati. Kita tidak perlu lagi menjadi Jepang. Kita harus merdeka sekarang. Bukan itu yang mau, tapi kita harus hati-hati. Situasi politik sedang tidak menentu. Jabatan cukup aman. Lagi pula, antara Jepang tidak setuju kemerdekaan kita. Tetapi dia ngomong sebagai catatan, kami akan bertemu Laksamana Maeda untuk memastikan hari kemerdekaan kita. Aku setuju jika bangsa Indonesia harus menyatakan kemerdekaannya sendiri. Mereka akan menjelaskan proklamasi itu sekarang juga di sini. Nah, pada saat itu ya setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana pada saat terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi juga perundingan di Jakarta yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo gitu, bahwa mereka itu membuat kesepakatan atau bersepakat bahwa Indonesia itu akan dimerdekakan gitu pada 17 Agustus 1945, karena pada awalnya itu Indonesia itu sebelumnya itu akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945, tapi dari hasil kesepakatan itu jadinya adalah 17 Agustus. Nah, setelah itu Soekarno dan Hatta itu dijemput dan kembalilah ke Jakarta. Kemudian mereka itu pergi ke rumah perwira angkatan laut Jepang gitu, yang mana bernama siapa? Ada yang tahu? Laksamana Maeda. Mereka di sana menyusun teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok ini yang dimana pada saat itu gitu, para pemuda ini mendesak gitu agar proklamasi kemerdekaan ini segera dilaksanakan. Yang kedua itu menjauhkan dari Soekarno dan Hatta ini dari pengaruh Jepang gitu, karena golongan muda ini kan lebih berhati-hati gitu
bukan merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, ini dia ada teks proklamasinya. Ini yang pertama yang awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian ini diketik ulang oleh Sayuti Mayati. Indonesia pertama kali melakukan pada saat merdeka itu dilakukan di mana? Di Jakarta, Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jangan lihat 56-nya aja. Nah, untuk sekarang kita ada diskusi ya mengenai apa yang sudah kalian lihat tadi. Kalau misalnya kalian mendengarkan, pasti kalian bisa. Nah, untuk diskusinya ini nanti berkelompok ya. Kita bagi jadi 4 kelompok aja ya. Sangat sedikit. Mau menghitung atau bagaimana? Ini terus hitung aja. Hitungnya mau ke belakang. Tadi materi yang sudah disampaikan sama yang nonton bebas ya, itu untuk soalnya. Nah, nanti soal yang sudah kalian buat nanti diputar, jadi dijawab itu sama kelompok lain. Dapat dipahami? Dapat. Nanti ditulisnya di sini ya, udah disediain kertasnya. Oke. Terus untuk soalnya boleh disediain di depan. Ini jawabannya di belakang. Ya. Iya deh, dengan banyak dua menit ya, makanya. Ibu-ibu, ya di sini, apa di sini? Soalnya di dari mana ini namanya? Jawabannya nanti mana dijawab sama kelompok lain. Di sini apa di sini? Nah, bagaimana peran tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarno. Bagaimana siap ngomong? Udah selesai belum? Sudah. Sekarang boleh buang dulu ya. Ya Bu. Boleh Ibu. Ini Bu. Nah, ini nanti soal teman kalian jawab sama kalian. Oke. Ini jawab sama kalian. Oke. Ngomongnya ya. Kemerdekaan Indonesia ya sih. Itu ada pertanyaan. Dan golongan ini. Terus apa lagi guys? Pertanyaannya siapa lagi selain si Bajo? Kita menjamin apa ya dok?
bahwa si proklamasi itu tuh ingin bahwa proklamasi itu sangat cepat menjadinya. Nah, Ibu mau nanti seluruh kelompok memaparkan untuk jawabannya ya. Tapi dari kelompok pada dulu nih, yang udah siap, ada yang udah siap yuk. Dari Jadi kita tuh mendapat pertanyaan dari kelompok 3, di mana soalnya tuh bagaimana peran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Sudarjo serta golongan muda dalam peristiwa nasional. Dan jadi jawaban dari kelompok kita itu, Soekarno dan Muhammad Hatta berperan sebagai pemimpin bangsa yang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan Ahmad Sudarjo berperan sebagai penegak golongan mewah dan golongan muda serta menjamin bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Para pemuda seperti Soekarno, gimana, bener gak? Oke, sekarang dapat disimpulkan gitu ya bahwa peristiwa Rengas Dengklok dan perutusan naskah proklamasi ini merupakan sejarah yang sangat penting gitu, dan menunjukkan semangat perjuangan dan persatuan para pahlawan itu dulu. Mereka memperolehnya itu sangat tidak mudah, di mana dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang sekali. Nah, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua juga itu bukan hal yang menjadi perang gitu bagi mereka pada saat itu, tetapi melainkan malah menjadi bagian dari sebuah proses untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kalian sudah sangat memahami ya? Baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai materi peran-peran tokoh proklamasi kemerdekaan. Tapi untuk saat ini refleksi, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Tidak membosankan pada pelajarannya? Nonton animasi. Nonton lagi? penjelasan ibu lebih bikin kita ngerti, Bu. Ya, Bu. Gamesnya Bu kayak gimana? Yang seru. Yang sedikit ngambil Silakan ya, buat kalian hidupnya bisa dirapikan terlebih dahulu. Lalu itu boleh balik ke tempat lagi aja karena sudah selesai. Karena kita akan pulang. Bentuknya sudah rapi kembali ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Sebelumnya itu ucapan mohon maaf itu apabila terdapat salah kata dari Ibu dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.